Selamat pagi untuk kita semua. Kita di pagi hari ini, sebelum memulai renungan pagi kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sedari kami beristirahat. Dan apabila di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Kau mau memberkati kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman-Mu Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan harian pagi hari ini bagi kita semuanya diambil dari kitab Sefanya. Kitab Sefanya pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikian yang tersurat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saya juga akan membacakannya di dalam bahasa Batak. Ai Jahoba de Batam do di tonga-tongami, ulu balang sileon tua do di ibana. Marlas ni roha si tutu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholong ni rohana. Maro lepolup ibana mardongan puji-pujian midaho. Demikian untuk ayat renungan kita di pagi hari ini. Di dalam kitab Sefanya pasalnya yang ketiga, merupakan kitab Sefanya dalam Alkitab ini yang berbicara tentang pemulihan dan keselamatan Tuhan bagi umatnya, yang dibagi di dalam dua hal yang besar, yaitu yang pertama mengenai pemulihan dan keselamatan. Tuhan berjanji untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya dari segala kesulitan dan penderitaan. Di poin yang kedua, kehadiran Tuhan. Tuhan berjanji untuk hadir di tengah-tengah umatnya dan menjadi pahlawan bagi mereka. Di dalam renungan pagi hari ini, saudara-saudari, kita fokus di ayat yang 17, di mana ada pesan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat ini, yaitu kehadiran Tuhan sebagai pahlawan. Tuhan hadir di antara umatnya bukan sebagai hakim yang menentukan si A bersalah, si B bersalah, dan juga dan seterusnya. Melainkan kehadiran Tuhan di dunia ini sebagai pejuang yang memberikan kemenangan dan juga perlindungan bagi seluruh umat manusia. Di ayat yang ke-17 berbicara juga mengenai sukacita dan kasih yang besar. Tuhan bergembira atas umatnya dengan sukacita yang melimpah dan membaharui mereka dalam kasih-Nya, serta bersorak-sorai untuk mereka. Pembaharuan dan pemulihan sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan di awal renungan harian pagi hari ini, berbicara tentang pembaruan hati umat yang taat, di mana Allah sendiri yang akan memulihkan umatnya dari dosa dan juga kesesatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab sebagai umat? Di sini kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Allah, tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, dan kembali taat untuk menyembah Dia. Memang kadang-kadang ada kekuasaan yang dimiliki seseorang maupun materi yang dimiliki seseorang membuat seseorang itu lupa akan adanya eksistensi Allah itu sendiri. Di kitab Sefanya 3 ayat 17 ini
Kita belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita adalah bagian kecil dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari, tentu kita sebagai umat, kita diajarkan untuk mau menyerahkan beban permasalahan, beban di dalam kehidupan kita kepada satu-satunya solusi atas masalah itu sendiri. Ayat ini juga mendorong kita untuk menyerahkan beban hidup dan kekhawatiran kepada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya kepadanya. Mengapa? Karena sukacita sejati sebagaimana telah disampaikan di awal ayat ini hanya ditemukan dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya dari hal-hal lahiriah maupun pujian semata. Dari sukacita ini, kita akan menerima anugerah serta penerimaan kasih Allah, dan tanpa perlu berusaha untuk mendapatkannya, kasih dan anugerah yang dari Allah tentu tidak bisa didapatkan dengan usaha sendiri. Tetapi bagaimana hubungan yang baik antara manusia, umatnya dengan Tuhan itu sendiri. Sekali lagi khotbah di Sefanya 3 ayat 17 menekankan bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah umatnya sebagai pahlawan pemenang yang bersukacita karena umatnya memperbaharui mereka dalam kasih-Nya dan bersorak-sorai untuk mereka seperti pada hari raya. Pesan intinya adalah kasih dan inisiatif Allah untuk memulihkan umat yang berdosa, memanggil mereka untuk bertobat dan taat, agar dapat menikmati hadirat dan sukacitanya yang besar. Demikian renungan pagi hari ini, kiranya kita dikuatkan dan juga mendapatkan berkat atas firman di pagi hari ini. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan Tuhan untuk renungan di pagi hari ini. Sekali lagi kiranya di sini kami belajar untuk mempercayakan segala sesuatunya bukan pada kemampuan diri kami, tetapi menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pahlawan yang memberikan sukacita kepada umat-Nya. Berkati untuk kegiatan kami hari ini Tuhan, agar tentu seiring dengan kehendak-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah, Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Horas.